Bang tanya bang, kenapa kalau turun level dari level 1 ke new seller orderan jadi banyak, tapi pas naik lagi ke level 1 orderan sepi? Sebelumnya jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, itu channel Mas Vlogger, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Ini saya sudah login ke akun saya ya teman. Ini saya cek di Buyer Request. Nah, bisa teman-teman di sini lihat ada aktif projectnya bisa sampai 1000. Ini karena saya sudah mencapai level 1 teman. Jadi saya bisa melihat semua Buyer Request yang ada di Fiverr. Jadi kalau Buyer Request di Fiverr itu kalau kita sudah mencapai level 1, semua gig yang kita buat yang ini nah, kategorinya ini saya ada 7 gig yang saya buat berbeda kategori. Jadi saya bisa melihat semua gig yang muncul, jadi nggak dibatasi oleh waktu. Teman-teman kan biasanya kan ngecek gig yang muncul itu kan kalau dari jam 5 pagi, jam 3 siang, jam mungkin itu habis maghrib ada lagi, terus malamnya jam 9, jam 10 malam, kemudian baru bisa ngecek lagi. Nah kalau kita sudah seller level 1, level 2 ataupun di atasnya top reseller itu kita tidak dibatasi waktu teman. Jadi kita bisa cek kapanpun, jamnya pun langsung, kalaupun pada saat itu ada muncul proyek baru mereka langsung muncul di Buyer Request. Nah inilah enaknya kalau misalnya kita udah mencapai level 1. Cuman ini memang ada beberapa kelemahan kalau kita sudah naik ke level 1. Pertanyaan tersebut adalah kalau misalnya turun level dari level 1 ke new seller orderan jadi banyak, tapi pas level 1 orderan sepi. Nah jawabannya ini sebenarnya saya ambil dari suatu komunitas grup di Fiverr. Jadi misalnya kita analogikan kayak gini teman. Misalnya level di Fiverr itu seperti level lantai di sebuah menara. Setiap tingkatan dihuni oleh buyer dengan kemampuan finansial yang berbeda. Bukan hanya isi dompet yang beda, kuantitas buyer juga beda. Misalnya gini teman, level 1 jumlah buyer itu banyak, tapi kebanyakan buyer yang mencari harga gig yang rendah. Itu level 1 ya teman. Kemudian naik lagi ke level lebih tinggi lagi, yaitu level 2. Jumlah buyer relatif lebih sedikit, tapi mereka masih mau spending lebih tinggi. Misalnya gig harga $100, 200 USD nggak masalah buat mereka. Jadi ini level untuk kliennya itu udah beda teman. Kemudian naik lagi level yang lebih tinggi, misalnya top red seller atau lebih singkat TRS. Jumlah bayarnya sangat sedikit tapi dompetnya tebal-tebal. Jadi jangan heran kalau misalnya level di level ini mau aja spending misalnya ribuan dolar, tapi kualitas delivery harus maksimal. Ya, intinya teman-teman, kalau misalnya kita semakin tinggi level itu semakin nuntut kualitas yang tinggi pula. Kalau misalnya kita naik level tanpa upgrade skill, yang ada kita tuh akan berada selevel dengan level yang skillnya di atas kamu gitu teman. Alhasil kalau misalnya kita tidak bisa bersaing, misalnya walaupun kita sudah naik ke level 1 dengan mereka yang dalam menarik minat buyer, jadi naik level itu bukan berarti saatnya santai, tapi kita harus selalu mengupgrade skill ya, upgrade skillnya atau perbaiki kualitas. Berarti kita harus selalu mempelajari mungkin cara mengedit yang bagus, pokoknya ya gitulah. Apa namanya, update ilmu lah gitulah kira-kira. Jadi kalau misalnya ada teknik-teknik cara ngedit foto yang baru ataupun gimana caranya lebih efektif dalam mengedit foto biar nggak terlalu lama, nah itu kita harus selalu pelajari hal-hal tersebut teman. Jadi misalnya naik level itu kita tetap selalu harus belajar ya teman. Jangan sampai kita sudah naik level nanti udah kebanyakan orderan malah bingung nanti cara menyelesaikannya. Sebagai ilustrasi ini teman-teman, ini bukan saya ini, tapi ini adalah freelancer lain. Saat freelancer si A ini mencapai level 1, orderan setahunnya itu bisa sampai 600-an teman. Kemudian ketika dia sampai di level 2, orderan menurun berkurang menjadi 400-an, tapi revenue naik berkali lipat dibandingkan level 1. Karena di saat level ini saya naik, kita banyak teman-teman freelancer tuh naikkan gig. Misalnya gini teman, kan kita kan untuk bisa naik ke level 1 tuh kan butuh persyaratan minimal kalau nggak salah tuh $400 dengan rating kira-kira minimal 4,5 teman. Nah kalau misalnya kita mencapai itu tadi, naik ke level 1 kemudian naik lagi ke level 2, masa mau kita minta gig kita tetap $5 teman-teman basicnya. Nah kayak gitulah kira-kira. Jadi banyak freelancer itu yang ketika dia naik level misalnya dari new seller ke seller 1 ataupun naik dari seller 1 ke seller 2, dia pasti akan menaikkan harga gignya teman. Jadi kita sebagai contoh kita cek aja gig milik saya, misalnya kayak gini. Gig milik saya saja lah.
nggak usah gig milik orang lain lah. Nah ini kan ketika saya level 1 bisa saja sih saya naikkan gig ini. Misalnya ini 5 dolarnya jadi 20 dolar, yang ini 10 dolar jadi 50 dolar, yang ini dari 15 dolar jadi 80 dolar, bisa saja. Tapi bisa juga saya naikkan nanti kalau saya sudah naik ke level 2 itu juga nggak masalah teman. Jadi memang lebih sedikit orderan yang masuk, tapi secara nilai ini kita lebih tinggi sekali ngorder. Kan enak banget kalau misalnya kita bisa dapat orderan klien dan klien tersebut menjadi pelanggan tetap kita. Sekali ngorder misalnya sampai 30 dolar, 50 dolar, 80 dolar, 100 dolar. Jadi kita juga puas teman. Gak apa-apa kita jarang dapat klien, tapi sekali ngorder mereka bisa, kita langsung dapat besar, gede, nggak 5 dolar gitu teman-teman. Kemudian juga ketika teman-teman juga naik lagi misalnya jadi ketika teman-teman itu sebagai ilustrasi di level 1 tadi orderan setahun bisa 600-an. Ketika sampai di level 2 orderan bisa berkurang menjadi 400-an, tapi reviewnya naik berkali lipat dibandingkan level 1, karena di saat level itu teman-teman kan bakal naikkan harga gig. Kemudian ketika mencapai TRS itu ya top red seller di ini teman-teman, orderan setahun mungkin bisa jadi terjun, misalnya jadi dari 400 jadi 300 atau 200, tapi revenue jauh lebih banyak dari level 2 ya, kayak gitulah logikanya. Jadi jangan kaget teman-teman kalau misalnya teman-teman itu naik level ke level lebih tinggi, itu orderan banyak tapi secara kuantitas orderan yang masuk itu bakal dikit, tapi nilai biayanya ini bakal lebih tinggi teman. Jadi walaupun memang level atas tuh orderan dikit tapi revenue banyak, ya gitulah kira-kira kesimpulannya teman. Ya tetap semangat teman-teman. Jadi biar teman-teman itu selalu semangat ya, teman-teman subscribe aja channel saya ini, channel Mas Vlogger ini. Jadi teman-teman bisa mendapatkan update konten terbaru. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar Fiverr maupun Upwork, nanti teman-teman silakan cantumkan aja di kolom komentar ya teman. Jadi kita bisa diskusinya hidup. Dan kalau teman-teman merasa video ini berguna buat teman-teman, bantu juga subscribe, like, dan share ya teman, supaya teman-teman lain juga tahu gimana caranya kalau misalnya teman-teman menemukan jawab pertanyaan yang sama yang ada di video ini. Kalau teman-teman menyukai video ini, saya juga sudah membuatkan banyak sekali video-video seputar kerja freelancer. Jadi cek aja di playlist saya yang berjudul Kerja Freelancer, yang isinya tentang Upwork. Oke kalau gitu, sampai ketemu di tutorial Mas Vlogger berikutnya.